Pernah nggak ngerasa gini? Gaji masih 5 juta, tapi rasanya kayak digaji 2 juta. Padahal jam kerja nambah, lembur iya, tanggung jawab naik. Tapi tabungan nggak naik kemana-mana. Yang lebih nyebelin, setiap akhir bulan kita selalu mikir, uangnya kemana ya? Dan jawaban paling gampang dan paling sering kita salahkan adalah gue boros. Tapi bener nggak sih itu murni salah kita? Dulu, gaji 5 juta itu rasanya aman. Sekarang, baru gajian, tahu-tahu udah setengah jalan ke nol. Bukan karena kita beli barang mewah, tapi karena hidup standar sekarang, harganya mewah. Ibaratnya gini, dulu kita lari di treadmill pelan. Sekarang, treadmillnya dipercepat, tapi kecepatan kita disuruh tetap sama. Capek? Pasti. Maju? Enggak juga. Masalahnya bukan cuma inflasi harga, tapi inflasi hidup. Standar hidup naik, tuntutan sosial naik, biaya biar kelihatan normal ikut naik. Dan semua itu terjadi tanpa kita pernah sadar diajak setuju. Jadi kalau kamu ngerasa, kok kerja keras tapi hidup segini-gini aja, tenang. Bisa jadi masalahnya bukan kamu. Masalahnya ada di sistem yang bikin 5 juta hari ini terasa seperti 2 juta. Coba kita mundur. Sebentar. Sekitar 10-15 tahun lalu, gaji 4-5 juta itu bukan gaji kecil. Bukan kaya, tapi cukup untuk hidup tanpa rasa cemas setiap tanggal tua. Makan, warung dekat rumah 8-10 ribu udah kenyang. Transport, motor atau angkot, bensin masih masuk akal. Hiburan, TV gratis, nongkrong teh manis, kuota bukan kebutuhan utama. Sekarang kita balik ke hari ini, dengan angka gaji yang sama, tapi dunia yang sama sekali berbeda. Ayam geprek dari belasan ribu jadi 20-an. Kopi dari minuman berubah jadi gaya hidup. Kos yang layak dikit, harganya bikin mikir 2 kali sebelum tidur. Dan yang menarik, kita nggak merasa beli barang mewah. Kita cuma berusaha hidup normal. Masalahnya, normal versi sekarang jauh lebih mahal. Ibaratnya begini, dulu gaji 5 juta itu kayak ember besar, dan kebutuhan hidup cuma setengahnya. Sekarang, embernya sama, tapi lubangnya nambah di mana-mana. Ada biaya yang dulu nggak ada, sekarang jadi wajib. Internet cepat, smartphone layak, aplikasi ini itu. Bukan buat gaya, tapi biar tetap bisa kerja dan eksis. Makanya, jangan heran kalau orang tua kita dulu bisa nabung dari gaji segitu. Sementara kita hari ini, buat bertahan aja sudah harus pinter-pinter ngatur. Uangnya sama, tapi nilai hidup yang harus dibayar sudah jauh berbeda. Kalau kita buka berita ekonomi, kita sering dengar kalimat ini. Inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kita 6,5 atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi, jadi kalau saya injek. Inflasi Indonesia masih aman, sekitar 3%. Kedengarannya menenangkan. Masalahnya, dompet kita nggak merasa aman sama sekali. Pertanyaannya sederhana. Kalau inflasi cuma 3%, kenapa uang kita habisnya jauh lebih cepat? Karena inflasi resmi itu dihitung dari rata-rata nasional. Sementara, hidup kita nggak hidup di rata-rata. Yang paling sering kita beli itu apa? Makan, transport, tempat tinggal, dan internet. Dan justru di bagian inilah kenaikannya paling terasa. Kos bisa naik 10-20%. Tarif ojek online naik pelan, tapi rutin. Makan siang naik 1.000-2.000, tapi kejadian setiap hari. Inflasi resmi itu seperti hujan kecil setahun sekali. Inflasi nyata itu seperti ember bocor di rumah kita sendiri. Bocornya kecil, tapi 30 hari kemudian airnya habis. Apalagi kalau kamu tinggal di kota besar. Inflasi versi Jakarta bukan inflasi versi daerah. Biaya hidup kota naik cepat, sementara gaji naiknya nunggu kebijakan. Dan celakanya, kenaikan gaji sering kalah cepat dari kenaikan biaya hidup. Akhirnya kita ngerasa, kok gaji naik tapi hidup malah makin sempit? Jadi, saat angka inflasi di berita bilang aman, itu bukan berarti hidup kita aman. Itu cuma berarti rata-rata nasional masih baik-baik saja. Inflasi resmi itu statistik, inflasi nyata itu yang kita rasakan setiap hari. Ada satu jenis inflasi yang jarang dibahas di berita. Nggak masuk grafik, nggak diumumin di TV, tapi diam-diam menguras dompet kita.
setiap hari. Namanya inflasi gaya hidup. Dulu banyak hal itu pilihan. Sekarang jadi keharusan sosial. Punya HP canggih bukan buat pamer, tapi biar aplikasi kerja nggak nge-lag. Internet cepat bukan buat Netflix, tapi biar bisa kerja, belajar, dan tetap nyambung. Nongkrong di kafe bukan selalu soal gaya. Kadang soal kerja, relasi, atau sekedar biar nggak ketinggalan. Masalahnya, semua itu punya harga, dan harganya dibayar tiap hari. Standar hidup kita naik, bukan karena kita pengen hidup mewah, tapi karena standar hidup normal dipaksa naik bareng zaman. Kayak main game, level musuh makin tinggi, tapi senjata kita masih senjata lama. Belum lagi biaya kecil-kecil yang numpuk, langganan aplikasi, cloud, streaming, tools kerja. Satu-satu kelihatannya murah, digabung jadi lubang halus di dompet. Inflasi gaya hidup itu kayak balon, pelan-pelan mengembang. Kita nggak sadar, sampai suatu hari, napas kita sesak. Dan yang paling kejam, inflasi ini bikin kita ngerasa gagal secara personal. Padahal yang terjadi adalah aturan mainnya berubah tanpa kita diajak diskusi. Kita disuruh hidup sewajarnya, tapi definisi wajar itu makin hari makin mahal. Dan di titik ini, gaji 5 juta bukan cuma kalah sama harga barang, tapi kalah sama ekspektasi hidup zaman sekarang. Masalah hidup hari ini bukan cuma soal uang, tapi soal perbandingan. Setiap hari tanpa kita minta, kita disuguhi potongan hidup orang lain, yang liburan, yang naik jabatan, yang kelihatannya selalu baik-baik saja. Dan anehnya, kita jarang membandingkan ke bawah, kita selalu membandingkan ke atas. Media sosial menciptakan ilusi, seolah-olah hidup normal itu harus nongkrong, liburan, outfit rapi, gadget baru. Kalau enggak, berasa ketinggalan. Yang kita lihat bukan realita utuh, tapi etalase terbaik hidup orang lain. Capeknya disembunyikan, utangnya nggak diposting, cemasnya nggak masuk feed. Ibarat jalan di mall tanpa niat belanja, kita cuma lihat-lihat, tapi lama-lama kepala kita diyakinkan, harusnya gue mampu beli ini. Akhirnya banyak pengeluaran bukan karena kebutuhan, tapi karena takut dianggap tertinggal. Bukan gengsi doang, tapi rasa pengen diterima. Dan ini yang jarang disadari. Tekanan sosial bikin kita ngerasa miskin, bahkan saat kebutuhan dasar sebenarnya masih terpenuhi. Jadi, ketika gaji 5 juta terasa kecil, itu bukan cuma karena angka di slip gaji, tapi karena dunia di sekitar kita terus bilang, itu belum cukup. Ada satu pertanyaan yang jarang dijawab jujur. Kenapa kerja makin keras, tapi hidup nggak ikut naik? Jawabannya bukan karena kita kurang usaha, tapi karena struktur gaji di Indonesia memang berat di bawah. Upah minimum naik tiap tahun, iya, tapi naiknya pelan, sementara biaya hidup lari sprint. Hasilnya, gaji naik ratusan ribu, biaya hidup naik jutaan. Di angka 5 juta, banyak orang ada di posisi paling capek. Nggak miskin, tapi juga nggak aman. Sedikit salah hitung, langsung goyah. Ini zona nanggung. Terlalu besar untuk dapat bantuan, terlalu kecil untuk hidup tenang. Promosi? Nggak semua kerjaan punya jalur naik yang jelas. Banyak posisi mentok. Skill naik, tanggung jawab naik, tapi gaji segitu-segitu aja. Ibarat naik eskalator yang rusak. Kita jalan terus, tapi lantainya ikut turun. Capeknya double, hasilnya minim. Yang lebih pahit, banyak lowongan baru masih pakai standar gaji lama, padahal harga hidup sudah versi baru. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa, kok hidup makin sempit padahal kerja nggak main-main, itu bukan karena kamu gagal, itu karena sistem upah kita belum kejar realita biaya hidup. Sekarang kita tarik napas sebentar. Kalau semua ini digabung, gambarnya jadi jelas. Bukan satu faktor, tapi tumpukan masalah. Harga kebutuhan naik, standar hidup normal ikut naik, tekanan sosial makin kencang, gaji naiknya pelan, bahkan berhenti. Makanya, gaji 5 juta hari ini rasanya bukan 5 juta versi dulu. Ibarat uangnya sama, tapi daya dorongnya beda. Kalau dulu 5 juta bisa bawa kita jalan jauh, sekarang baru keluar garasi,
bensinnya hampir habis. Jadi, ini bukan ilusi, bukan drama, dan bukan cuma perasaan. Nilai uangnya memang turun, sementara tuntutan hidupnya naik. Di titik ini, penting satu hal. Bukan nyalahin diri terus-terusan. Karena sistemnya memang berat, tapi kita tetap perlu cara bertahan. Langkah pertama, bukan hemat mati-matian, tapi bedakan kebutuhan hidup dengan tuntutan terlihat hidup. Karena yang bikin bocor besar biasanya bukan yang besar, tapi yang rutin dan gak kita sadari. Kedua, di kondisi sekarang, naikkan jam kerja jarang cukup. Yang lebih ngaruh adalah naikkan nilai diri. Skill yang relevan, penghasilan tambahan, atau jalur karir yang lebih masuk akal. Dan yang sering diremehkan, kurangi konsumsi perbandingan. Karena membandingkan hidup kita dengan highlight orang lain, itu resep paling cepat buat ngerasa miskin. Generasi hari ini bukan generasi manja. Kita generasi yang hidup di dunia yang makin mahal, tapi disuruh tetap terlihat baik-baik saja. Kalau kamu merasa capek, itu wajar. Kalau kamu merasa tertinggal, itu bisa dimengerti. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu gagal. Karena kadang, yang salah bukan usaha kita yang kurang, tapi aturan mainnya yang berubah tanpa kita dikasih tahu. Gaji 5 juta bukan makin kecil. Dunia yang kita tinggali yang makin mahal.